Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kajian RKL. Ya, kita melanjutkan kajian yang kemarin, ya, pemirsa RKL. Ya, ini tentang makharijul huruf. Ya, kita lanjutkan ke makhraj huruf-huruf yang dari tenggorokan. Ya, langsung saja mari kita saksikan. Dan wa syukran qala rahim lirrahim huwa rasyidul hadil fatahul ali. Ya, pemirsa kajian RKL TV, kemarin sudah kita pelajari tentang makhraj jauf, ya, kerongkongan. Ya, ini ada 3 huruf, ya, ini huruf mat semuanya. Hi, hu, gitu. Fungsinya untuk memanjangkan bacaan, ya, baik itu yang berharokat fathah, kasrah maupun dhammah, ya. Kalau fathah maka setelahnya alif, kalau dhammah setelahnya adalah sukun, jadinya hu panjang. Kalau kasrah kalau kasrah setelahnya maka ya sukun, gitu ya. Baik, yang berikutnya kita baca dulu, ya. Wal halqu huruful idhari sittatun. Ya. Yang makhraj yang kedua adalah halq, tenggorokan. Ini ada 6 hurufnya dan semua disebut huruf idhar, ya. Maka nanti kalau kita belajar sudah sampai di hukum nun mati dan tanwin, ya, nun mati tanwin ketemu huruf-huruf yang dari tenggorokan itu disebutnya idhar halqi, ya, karena semua huruf idhar tersebut adalah makhrajnya tenggorokan. Oke. Adnahu kha'un wa ghainun wa wastuhu ha'a wa hamzatun wa ha'un aqsahu. Nah, ini untuk tenggorokan itu dibagi menjadi 3 makhraj, ya, 3 makhraj. Jadi tenggorokan itu 1 makhraj besar. Nah, 1 makhraj besar ini dibagi lagi menjadi 3, ya, makhraj secara terperinci. Yang pertama adalah adnal halqi. Adnal halqi atau tenggorokan bagian atas, ya. Itu ada 2 huruf, ya, ini huruf kha, ya, huruf kha dan huruf gha. Kha dan gha. Ya. Kita baru belajar makhraj, ya. Perhatikan cara pelafalannya juga, ini berkaitan dengan sifat. Tidak apa-apa kita singgung sedikit masalah sifat, ya. Jadi pelafalan kha itu bukan kho, gitu. Bibirnya jangan monyong, ya. Jadi kha, khaliduna. Jadi monyongnya bibir itu karena dhammah, ya. Dhammah disebut dhammah, ya. Dhammah ya dhammu artinya ngumpul, bibirnya ngumpul di depan. Jadi disebutnya dhammah. Kalau nggak ngumpul ke depan bibirnya nggak gitu, maka tidak sempurna. Ya. Nah, selain huruf yang berharokat dhammah, maka bibirnya jangan dikumpulkan ke depan. Jangan ho, go, ya, ho, go, ya. Jadi bukan seperti itu. Cara pelafalannya, bibir tidak dibawa ke depan, begitu juga bukan. Terus juga tidak ditarik ke belakang, bukan ha, gha, gitu juga tidak, ya. Biasa aja, tetap di tempatnya. Kha, gha, ya. Kha, gha, kha, gha, gha. Terus kemudian jangan terlalu kotor, jangan kita dulu pertama kali saya belajar dan sempat mengajarkan ini, ya. Mengucapin kha itu seperti orang-orang. Kha gitu. Kha. Ini salah, ya. Keliru. Jadi setelah belajar lagi ternyata pelafalan kha yang seperti itu adalah keliru. Jadi bukan kha tapi kha, ya. Gha juga begitu, gha. Jadi bukan gha, gitu. Jadi tidak takalluf, tidak berlebihan. Baik. Itu yang bagian atas ada 2 huruf, kha dan gha, ya. Kha dan gha. Duh, maaf agak pilek. Oke. Ini cara pelafalannya itu lidah bagian belakang itu juga agak diangkat karena dia isti'la, ya.
nanti kalau kita sampai di bab makharijul huruf, sifatul huruf, maaf. Kalau sampai di bab sifatul huruf, kita akan belajar tentang sifat namanya isti'la. Ini artinya suara naik ke langit-langit. Jadi, bagaimana cara membuat suara kita tidak langsung turun keluar. Kalau lidahnya bagian belakang itu dia landai, maka suara akan langsung keluar. Ha, ha, ha. Nah, gitu. Ha. Nah, ini isti'la itu suaranya naikkan ke atas, nanti mantul. Nah, pantulan itu jadi o, ho, gitu. Ro, ho, gitu. Ini suara ya. Nafas suara kita naikkan ke langit-langit, nanti dari langit-langit itu suara akan mantul, dan pantulannya itu ekonya itu pantulan suara yang membentur langit-langit mulut kita akan keluar suara o secara otomatis. Jadi nggak perlu o. Jadi suara o itu dihasilkan dari pantulan suara yang membentur langit-langit mulut kita, bukan dibulatkannya bibir gitu, bukan ya. Baik. Nah, kedua-dua hurufnya ini memiliki sifat isti'la. Jadi tadi harus latihan ngangkat lidah bagian belakang, ya, diangkat, tapi jangan sampai mentok langit-langit, jangan kok, enggak juga, ya, salah. Oke. Jadi ho, ro, ya. Ho, khi, khu, bakh, khu, khan, khani, khokh, na, minal, mukh, nima, khi, khan, khani, kho. Ya. Jangan sampai ho, khi, khu, ya. Ho, khi, khu, bakh, gitu. Ya. Oke, itu untuk latihannya ya. Latihan untuk drilling makhraj itu pakai seperti itu. Ya, yang berikutnya gha, ghi, ghu, bagh. Gha, ghi, ghu, bagh. Jangan sampai bagh. Ma, aghna. Jangan sampai ma, aghna. Ghairil magh. Jangan sampai ghairil magh. Ya, nggak boleh gha karena bukan qalqalah. Oke. Jadi, perhatikan bahwa pelafalan huruf kha dan gha tidak terlalu kotor yang pertama. Terus kemudian jangan monyong bibirnya karena dia bukan diharokatin dhammah. Kecuali kalau pas dhammah ghu, gha, ghi, ghu, bagh. Ghugan ghani ghagna minal mughni maghigan ghani gha, gitu. Maghigan ghani gha, ya. Ya, maghigan ghani gha. Ini terlalu takalluf, ya. Baik, yang berikutnya. Nah, huruf tenggorokan ini orang Indonesia cuma pakai yang di pangkal lidah untuk a sama h. A sama h. Untuk kha sama gha kita nggak punya huruf itu. Ya, maka jangan disama-samakan dengan huruf alfabet kita. Jadi nggak bisa. Ya, jadi KHA, bacanya apa? K. Ya, itu jadi huruf lidah nanti. Oke, jadi yang berikutnya tengah tenggorokan kita juga nggak punya itu. Ya, maka orang-orang Indonesia yang mau latihan membaca Al-Quran harus berlatih betul bagaimana cara mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya. Oke, jadi beda ya, beda sekali. Jadi kalau ada yang komentar, oh lah sembarang lah, gitu. Al-Quran itu diturunkan kan mudah dipelajari, masa susah amat begitu, Ustadz? Kenapa susah banget sih gitu belajarnya? Al-Fatihah aja lama-lama gitu. Ya, jadi kalau ada yang komen begitu, ya mohon maaf, ini komennya orang yang kurang terpelajar, ya, kurang belajar, gitu. Maunya gampang. Iya, Islam itu agama yang mudah betul, ya, tetapi ada tingkatan-tingkatannya di sana. Nah, ada orang yang awam, tidak berilmu, belum belajar. Kalau belum belajar, salah itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nggak mau belajar, nah itu baru problem. Ada ustadz di kampungnya yang ngajar tajwid, tapi dia nggak mau belajar, itu problem, dia akan berdosa.
Gitu. Berdosanya karena nggak mau cari ilmu, karena menuntut ilmu itu dalam Islam hukumnya wajib, terutama ilmu hal, ilmu yang dia butuhkan. Dibutuhkan untuk apa? Dibutuhkan untuk meraih surga, bukan untuk kehidupan kita bermewah-mewah, enggak. Salah satunya ini ilmu baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan dibaca seenak gue gitu, bukan, tapi harus ikutin sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, kan gitu. Agama itu bukan sembarang kita bikin sendiri, sembarang-sembarang begitu, nggak boleh. Ya, termasuk baca Al-Quran itu bagian dari agama. Jadi nggak boleh kita mengedit atau istilahnya menginovasi bacaan gitu ya. Aku bisanya nga aja gitu, misalnya orang Jawa. Oh aku alhamdulillah rabbil alamin gitu. Nggak susah bilang itu apa itu ha saja. Ya, enggak begitu. Kalau masih proses belajar, salah itu berpahala. Kalau sudah merasa benar dan tidak mau belajar, baru dosa. Ya, jadi terus upgrade ilmunya supaya nanti paham, dapat nanti ya. Oke, jadi ha. Ada dua huruf. Yang pertama ha. Ha sama ya. Oke, satu-satu. Ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahihan hani ha gitu. Itu untuk drillingnya ya, untuk drillingnya. Nanti silakan diulang-ulang saja rekaman ini ya, dengerin ulang kalau masih belum paham. Terus kemudian yang huruf kedua ini tadi ain ya. U'an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a gitu. Dan ingat huruf a jangan sampai keluar dari hidung, jangan ya. Kalau dipencet hidungnya bunyi ini salah. Harusnya dipencet dengan tidak dipencet suaranya sama. Jangan ini salah. Ya, huruf ain jangan sampai masuk hidung. Kemudian yang paling akhir, nah ini insya Allah kita bisa karena makhrajnya juga sama. A I U ba u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a gitu. Ya hamzah sukun bunyinya a ya. A I U. Yu'minuna itu hamzah. Ya, terus hamzah dibaca a. Kok alif dibaca a? Nah, alif nggak bisa dibaca a. Yang bisa dibaca a itu hamzah. Ya, alif itu selamanya mati, dia hanya menjadi huruf mat. Thayyib. Kemudian yang terakhir dari huruf halqi adalah ha. Nah, ini juga sama, kita punya ha, a b c d e f g h. Nah, ini kebetulan sama. Makhrajnya juga sama. Ha hi hu bah hu han hani ha na minal muhni mahihan haniha gitu. Jadi sama, jadi mudah insyaallah untuk a sama ha. Tapi kadang-kadang kalau sudah latihan dengan ha ketukar sama ha. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kebalik. Walam yakul lahu kufuwan ahad gitu. Karena ya belum terbiasa. Ya, itu makanya butuh pembiasaan. Sekali lagi, makhraj ini butuh pembiasaan. Maka setel saja ulang-ulang, maksudnya diulangi lagi gitu ya. Di bagian drilling tadi. Ya, saya ulang sebentar ya. Yang dari atas. Kha khi khu bah khu khan khani khokhna minal mukhni ma khi khan khani kha. Jangan sampai kha gitu, jangan terlalu kotor ya. Kemudian ghaghi ghubagh ghughan ghani ghaghna minal mughni maghigan ghani gha. Oke, gha. Nah. Terus kemudian yang berikutnya di tengah-tengah kan ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahihan haniha. Oke. Kemudian ain a'i uba U'an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Oke, terakhir dua lagi. A'i uba u'an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Yang terakhir. Ha hi hu bah
Huhan hanihah naminal muhnimahi han haniha. Gitu ya. Baik, silakan nanti diulang-ulang terus latihannya. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Ya, yang belum subscribe, tolong ya subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat kontennya ya. Terus dukung channel ini. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ya hidupkan juga loncengnya, jangan lupa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.